Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini Koyong Deka Chandra Asena hadir di Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Lur. Langsung kami didampingi oleh Bapak seniman, kita kenalan dulu. Jahadi Sambal Duo. Oh iya Pak, Jahadi Sambal Duo. Dan ternyata karya lagu-lagu beliau ini pemirsa tidak ada cuma Ciko, tapi ada 7 lagu. Nah, insya Allah aku langsung ketemu dengan yang bersangkutan untuk mengiringi petualangan Koyong Deka Chandra Asena selama di wilayah Lembak, khususnya terkhusus lagi di wilayah Sindang Beliti Ulu ini pemirsa. Dan kami kali ini berdasarkan postingan-postingan dari Bapak Jahadi, kami sering nengok loh bahwasanya di sini ada situs megalitikum atau batu-batu yang ya daripada penasaran bentukannya itu menarik dan unik untuk dikaji. Kita langsung menuju ke lokasi. Nilai filosofi. Mengandung nilai filosofi dan masih misteri. Kita langsung ke lokasi biar kita lemak berbincang-bincang. Anak umang, anak la umang, rentu edegi, pamili jauh, oleh digega. Baik pemirsa, akhirnya kami sampai ke lokasi yang banyak menyimpan sejarah. Kami langsung didampingi oleh Bapak Jahadi Lur. Lokasi ini berjarak lebih kurang 1 km atau 1 pal dari rumah terakhir Desa Lawang Agung. Ternyata desa ini Lur pas di tepi bukit-bukitan yang luas kayak gitu. Nah, di sini ada suatu bangunan, ada bentukan batu. Menurut asumsi, mohon maaf ya, menurut asumsi sementara dari Koyong Deka, ini adalah batu megalitikum. Dan kalau kita sama-sama pemirsa, keberadaan batu megalitikum ini selalu berada tidak jauh dari pebukitan kayak gitu. Kita langsung ngobrol dengan Bapak. Nah, kalau yang ini, nah inilah yang disebut Mandulika. Nah, yang di apa Kerajaan Sriwijaya Mandulika itu inilah yang Mandulika. Nah, tapi dalam filosofi Lembak, spiritual Lembak, nah ini ada simbol 6. Nah, simbol 6 ini adalah 6 masa Tuhan menciptakan bumi dan langit. Itu ada di dalam Taurat. Taurat 1 sampai 131. Nah, simbol 6 itu kalau dikajikan ini cakal ini ajaran kan. Nah, bukan bentuk kerajaan ya, filosofi ajaran. Dari simbol 6 ini turunlah simbol berumbung matahari. Nah, berumbung matahari itu 8 cahaya. Kalau dulu di tengahnya ini adalah Batara Siwa. Nah, oleh karena sebelum Islam, tapi setelah Islam inilah cahaya di atas cahaya. Yang awal Nur Muhammad, yang akhir adalah SAW, cahaya di atas cahaya. Nah, itulah batang tubuh manusia, itulah ilmu orang Lembak atau spiritual Lembak, ada ilmu batang tubuh, ilmu kaji diri atau ilmu cermin diri. Nah, terus simbol yang selanjutnya adalah Melati, adalah 5. Nah, jadi 6 ditambah 8 ditambah 5 adalah 19. 1 yang awal, 9 yang akhir. Nah, jumlah Al-Quran dihitung dari manapun 19. Wahyu pertama 19, Wahyu kedua 38, 2 kali 19, Wahyu ketiga 57, 3 kali 19. Mengatakan 19, 1 yang awal, 9 yang akhir. Dari Nur Muhammad ke SAW. SAW itulah cahaya di atas cahaya yang mensejahterakan kesekalian alam. Ajaran dulu, nah ajaran Islam menyempurnakan ajaran dari segala ajaran. Inilah bentuk ajaran di Tanah Lembak ini, spiritual Lembak, itu dalam kajian spiritual. Nah, bisa membaca situs rimba, nah dari sinilah bentuknya, dari Melati. Timbullah di bagian selatan. Nah, setelah baik Pak, sebentar. Pak Jadi, kalau kita nyinggung, pemirsa kan nanti berasumsi gitu ya, berpendapat. Apakah bentuk ini kan kalau pemirsa ini berada di ada TPU, ada beberapa makam gitu. Apakah ini juga makam gitu Pak? Bukan ini Pak, dulunya perdikan. Perdikan itu apa Pak? Perdikan dari Tenggiri Tinggi yang bahasa kami Lembak SBAU nyebutnya Ringgi ke Tenggiri Tembak disebut rimba. Oke. Nah, jadi ini perdikan pemberian kepada cucu atau anak angkat. Nah, mulai
mulai sejarah inilah mulai ada adat kala kerana janji. Nah, semestinya adat keturunan Ria Tandan yang menjadi patih. Karena adat kala dengan janji, ada perjanjian mereka berdua tuh akhirnya kalah, anak Ria Tandannya jadilah anak angkat menjadi patih, menduduki wilayah Perdikan ini. Maaf, dari masa kerajaan mana tuh? Itu masih Sebelum kerajaan? kalau bentuk ini kerajaannya Sriwijaya. Oh, di zaman kerajaan Sriwijaya kayak gitu kan. Jadi kalau Sriwijaya ini tahun 700. Pak, jadi kalau ini dengan yang itu apa konsepnya sama, Pak? Bukan, dari sinilah situs rimba itu bisa dibaca. Yang itu, Pak? Itu kakinya. Oh, kakinya. Tapi ini bukan makom, Pak ya? Entah ini walau makam, alam, entah ini kan tidak ada yang tahu. Sampai Tapi bisa kalau tidak ada ini, kata orang arkeologi itu kan oleh mensuri kalau hanya saya tahu. Karena ada ini dan lagi ada dakon sekitarnya, ada lingga, maka ini tidak bisa terbantahkan. Kalau hanya satu situs rimba saja itu bisa dibantah. Tapi kenapa ada yone, ada lingga, kemudian ada ini, berarti ada dakon. berarti Bapak tadi sebelum kita ke lokasi ini, Bapak tadi mengatakan bahwasanya ada penelitian sebelumnya di sini, Pak ya? Sering, Pak. Ya? Baik yang para dosen nyusun apa tuh tesis, orang dosen Lampung. Nah, dia mulai nyusun tesis. Sementara asumsi yang bisa disimpulkan dari penelitian tersebut apa? Mereka mengembangkan di bidang sejarahnya. Kemudian makalah orang arkeologi sampai 4 kali ke sini dia belum menemukan karena mereka fokus kepada sejarah sedangkan ini ajaran. Tapi ajaran ini menitik beratkan kepada spiritual orang sini. Berarti ada ilmu batang tubuh atau kaji diri. Inilah ya bentuk titik 9 tuai. Betul. Kemudian ada derajat toron, kemudian pokoknya dia ada kaitannya dengan simbol-simbol ini. Makanya simbol di sini dibuatlah pada rumah-rumah orang dulu. Tapi Pak, maksud saya asumsi sementara berarti di sini di masa sebelum terdahulu kayak gitu ada kehidupan gitu, Pak. Ya, itulah. Ada kehidupan di lokasi ini. Ada lingga gitu. Tadi tanda ada kehidupan. Ada ibarat kalau dikatakan kerajaan mungkin belum bisa kan karena penduduknya masih sedikit, berarti ada kehidupan. Ada peradaban kehidupan manusia di tempo dulu yang ada di sini yang lagi diteliti. Baiklah kalau begitu. Kita mungkin ke tempat yang itu, Pak ya. Dan pemirsa, kalau masyarakat suku Rejang atau Kabupaten Rejang Lebong maupun Provinsi Bengkulu wajib banget untuk mengetahui informasi ini, pemirsa. Dan juga ini karena terkait dengan Kerajaan Sriwijaya, otomatis Sriwijaya kan tidak hanya di Sumatera Selatan, meliputi juga Sumbaksel dan juga bahkan sampai ke luar negeri seperti itu. Di sini siapa? Nah, itulah tadi kan dari sana mengapa Profesor MC Gin itu tidak terjabar karena waktu itu yang Mandulika itu belum ditemukan oleh mereka. Laporan jurnal Profesor MC Gin tahun 2006. Jadi setelah ada gendala, setelah sering dibahas di grup-grup masalah ini, akhirnya dengan sendirinya harus dari situ. Dari Melati tadi, mulai Melati sini, Skan turun. Kan ada sekat. Nah, kata orang Jawa itu eleng. Nah, maka dengan sekat-sekat inilah kalau merupakan bentuk ajaran. Karena dalam Al-Quran Asy-Syura 89 dengan berbagai cara, dengan berbagai gaya bahasa dan perumpamaan. Perumpamaan inilah simbol-simbol. Simbol seperti itu, Pak. Nah, dan berulang-ulang. Itulah ajaran. Nah, berulang-ulang. Nah, bentuknya berulang-ulang. Kemudian ini simbol Lapik 4 Merdeka 2. Apa itu, Pak? Sindang Merdeka. Mereka memiliki hak otonomi kalau ini. Kalau kini kan kekuasaan yang bebas. Ini nyambung di pagar alam. Ini segitiga pucuk rebung. Segitiga pucuk rebung inilah diabadikan dalam kain songket. Kenapa dikata segitiga pucuk rebung? Bambu atau rebung itu semasa menjadi rebung dia dijadikan gulai. Semasa ada batang lurus dia dijadikan bahan anyaman. Kemudian bambu bila dia telah tumbuh ranting, rimbun daun, ujung bambu mulai merunduk. Nah, setelah dia kuat ruyung, bambu itu bisa untuk tiang, untuk dasar, untuk dinding dan untuk atap. Dia mengayomi.
filosofinya kan. Kemudian bambu apabila sudah tua daunnya kuning, dia ingat atau eleng akan kematian. Di situ makna makna sekat-sekatnya nih. Kemudian bambu, rumpun bambu itu bila dia telah tumbuh kembang atau bunga, dia tidak akan bertunas lagi. Maka bambu itu dikatakan dia mati meninggalkan nama harum. Nah, setelah ini, nah ada kaitannya dengan ilmu orang Lembak. Darah abang, darah ibu, darah putih, darah BP. Bun bumi, bin langit. Nah, itulah dapat disimpulkan oleh Soekarno, adanya merah putih, adanya ibu dan BP. Oh, ibu dan ayah. Nah, kenapa bumi dikatakan pertiwi? Pertiwi kan ibu. Nah, awal manusia hidup dari ASI air susu ibu. Setelah manusia mulai anjak dewasa, dia bisa hidup dari hasil bumi. Nah, makanya manusia itu mati atau mengalihkan arwah tiap insan, dia hidungnya harus mencium tanah kuning. Maupun jempolnya dalam bentuk pangkuan kembali ke ibu pertiwi. Jasad kembali ke ibu. Nah, itu makna dari ini. Makna dari yang ragam bentukan atau ukiran di sini. Karena di sini, menurutnya Pak, saya potong Pak ya. Apakah di sini mengandung huruf atau aksara? Nah, itulah yang sebentar. Dia tidak ada huruf dan tidak ada tahun. Berarti secara diduga ya, ini sebelum adanya aksara. Cuma simbol-simbol. Itu ajaran sebelum aksara, dia menyatu dengan alam semesta. Jadi gambaran dari alam. Seperti gambar bambu. Mampukah kita manusia berperilaku seperti bambu? Iya. Maaf Pak, kalau saya potong Pak. Berarti simbol-simbol ini Pak, apakah ada dalam mata pelajaran sejarah? Spiritual lembah. Spiritual. Berarti Bapak tadi yang Bapak kisahkan tadi lebih ke dari spiritual. Batang tubuh. Batang suku tubuh lembah. manusia ya. Seperti itu Pak ya. Baik pemirsa, sebentar Pak ya. Kami gambarkan dulu di sini semuanya adalah ukiran yang sangat bagus pemirsa. Dan ini benar, tadi saya nanya, saya nggak ngerti kalau membaca aksara ataupun bentuk huruf ataupun angka. Tapi di sini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jahadi mengandung makna yang tersirat, makna filosofi yang tersirat. Dua-dua ini sama Pak ya? Ini kakinya. Kakinya juga dianggap kaki meskipun ini belum diklaim sebagai makam ya. Dianggap atau apakah makam tapi ini belum ada klaim yang menyatakan makam, tapi serupa dengan yang tadi berhubungan Pak ya. Bahwasanya di sini kemungkinan menandakan ada peradaban terdahulu yang hidup di masa sebelum kita, sebelum ada aksara bahkan pemirsa. Bapak, tidak ada tahun, tidak ada tulisan. Baik, yang ada hanya simbol-simbol. Betul. Pak, jadi kalau saya boleh nanya, kan kalau kita di Lawang Agung sendiri Pak, kalau Jongkito Pak, ini lokasi ini disebut apa Pak? Tenggiri Tembah. Tenggiri Tembah atau disingkat? Maksudnya Tenggiri Tembah itu disingkat dengan rimba. Rimba. Itu lidah orang SBAU, orang kami ini nyebut Tenggiri Tinggi itu disebut ringgi. Bahasa seharian Tenggiri Tembah ini disebut rimba. Kalau Tenggiri itu sendiri Pak? Kutai Giri. Kutai bambu aur berduri. Maksudnya apakah menunjukkan satu letak? Bukan, di sana itu lah Kutainya Kutai Giri. Tahun 1866 itulah dijebol oleh Belanda dengan meriam itulah. Apa itu Pak Kutai Giri? Bambu aur berduri. Kutai itu kan pagar. Oh, ada rumpun bambu yang bentuk pagar. Ya, kan motor tadi di bawah mungkin itu naik. Oh, seperti itu. Ini kan perdikan. Nah, pemberian dari Tenggiri Tinggi ke arah selatan baru Tenggiri Tembah. Makanya kalau kita membacanya tidak dari arah selatan ini, dia tidak temu. Tapi sebentar Pak Jadi, kalau kita bicara tadi, berarti turun temurun masyarakat atau tetua leluhur dari Lawang Agung paham Pak dengan keberadaan ini? Tidak. Sebagian yang masih mengetahui? Dia itu istilahnya, ini kan tidak diajarkan, cuman tapi ini terbukti di rumah-rumah orang dulu. Dicontoh kayak gitu? Contoh ya. Rumah adalah tempat keluarga. Tempat berteduh itulah di bambu ini tadi kan mengayomi. Kemudian jasad kita ini tempat roh. Makanya di sini disebut batang tubuh. Kaji diri dengan batang tubuh atau mengenal diri. Maksud saya kayak gini Pak. Ya. Apakah masyarakat dari desa Lawang Agung ini paham tentang keberadaan ini dan menurut mereka dipercayai sebagai leluhur atau seperti apa Pak? Ada kisah-kisah yang menceritakan tentang misalkan larangan atau mistis atau pantangan tentang lokasi ini Pak?
Nah, pantangannya dari Kutegirinya. Apabila telah datang orang 9 bersorban, maka kejayaan Kutegiri itu berakhir. Oh, itu. Nah, itu 9 orang bersorban itu adalah Islam. Nah, makanya ini simbolnya yang kau tanya tadi. Simbol kondo merayap tunggal menghadap kiblat. Oh. Nah, berarti kalau dulu kan kalau berhubung matahari orang berpinta ke matahari hidup. Orang dulu kan. Tapi setelah Islam orang berpinta menghadap kiblat. Matahari mati. Nah, simbol kondo merayap. Nah, merayap ini ada 3 fase. Merayap naik, merayap datar, dan merayap turun. Manusia itu juga baik ekonomi, jabatan maupun rasa keimanan manusia ada 3 fase. Sebentar Pak, saya potong. Kalau kondo itu berarti Kondur Pak ya? Yang sering dipasang waktu naik lambungan. Betul lah. Nah, ini lagi kan songkatnya tadi, betul, naik lambungan. Jadi pemirsa, karena gambar ini tidak begitu detail, karena ini bentukan ini sudah, ya kita belum boleh memugar atau merubah bentuk dari ini pemirsa. Nah, jadi saya coba gambarkan dulu biar pemirsa tidak bingung, karena saya yakin di kamera tidak begitu detail. Jadi bentukannya ini persis seperti ukiran di alang ya Pak ya? Kalau rumah itu alang rumah Palembang atau rumah Rejang atau rumah Bengkulu. Pokoknya rumah di suku Sumbaksel biasa ditemukan ukiran seperti ini kira-kira. Dan pun di ukiran-ukiran lemari, lemari hias Palembang dan lain sebagainya. Termasuk yang songket tadi, yang Bapak bilang rebung tadi pemirsa, biasanya di bagian bawah songket, ya Pak? Di bagian tepi songket atau di bagian tepi yang suka dipakai di ujung pengikat songket gitu. Meneruskan kan? Dari kain songket orang menaik lamungan rumah. Nah, kan ada kain songket, ada bendera merah putih, darah bang, darah ibu, darah putih, darah bape, maksud bun bumi, bin langit tadi. Kemudian ada kondo merayap, di perisai seng segitiga ada buah kondo menemukan adam ayam, kemudian ada segitiga pucuk rebung di bawah. Nah, itu merupakan sepaling dari makhluk unsur nar atau angin hitam atau angin puting beliung. Itulah dipasang di pendepo. Nah, kalau di spiritual Lembak itulah dinamakan perbang pitulangin atau ubun-ubun. Teman tidak mungkin seng itu diukir di bocor lah rumah, kan dipasang lah di pendepo di depan palang. Nah, jadi begitu angin hitam melihat, ada ini, dia tidak boleh ibaratnya. Betul. Ternyata Pak ya, ukiran-ukiran yang ada di Kito Bengkulu ataupun juga di Sumsel, karena identik loh ya. Itu mengandung makna filosofi tentang, boleh dibilang penolak balak lah kayak gitu Pak ya. Kalau atau bahasa Lembak kami ini sepaling betul. Yang dipasang di seng rumah-rumah orang dulu. Kan agar energi jahat kira-kira kayak gitu. Ada buah kondonya, ada tidak bisa masuk energi jahat. Segitiga kebung ini. Oh, berarti ini lebih tepatnya Pak. Meskipun kelihatan maaf ya seonggok batu, tapi ini kayak makna tentang kehidupan manusia, baik dari tatanan bikin rumah, ketuhanan dan lain sebagainya. Itulah aku bilang tadi, rumah itu mewakili raga. Karena rumah itu tempat berdemonstrasi keluarga, sanak pemilih dan handetolan. Jasad kita ini dihuni oleh roh. Jadi makanya rumah itu dibuat simbol supaya ibaratnya raga ini tidak tempor oleh bentuk angin, bentuk apapun dari makhluk unsur nar. Itulah rumah-rumah orang dulu dipakai simbol. Kalau kini kan sudah ada setelah Islam pakai ayat persei. Dan menunjukkan tahun 700 itu dulu ini menghadap kiblat, berarti kepuyangan ini dulu sudah tahu bakal akan ada ajaran Islam di tanah Lembak. Timbullah kata merayap. Terbongkar kata merayap serempak tahunnya di sini. Dengan anakku meneliti kata merayap, aku meneliti ini, dia sinkron temuin. Nah, dari sini kan putar sini. Kan dari selatan tadi kan, Perdikan tadi kan, daerah selatan. Nah, inilah kalau kita lihat. Nah, ini segitiga pucuk rebung awal kan. Awal manusia inilah yang disebut batang tubuh. Kaji diri atau cermin diri, diri bercermin. Nah, ini membentukkan cakra, ini cakra lahir, cakra batin. Kemudian kembali ke ini tadi, sifat ini. Maaf Pak, sebentar Pak ya. Ini kalau ini gambarannya seperti teratai. Teratai Pak, iya. Soalnya tadi banyak daun-daun, kopak-kopak daun. Ini juga? Ini teratai, ini lahir, ini batin. Nah, kemudian darah bang, darah ibu, darah putih, darah BP-nya tadi. Nah, menyatu kan.
Kemudian ada hewan, Oh, iya, hewan yang iya, patau. Ini bukan duduk di atas kuda, berdiri di atas kuda. Nah, jadi dia berdiri di atas kepatuhan, maka dia moksa. Oh, sebentar. Nah, kalau Islam itu husnul khotimah, Betul. Ini kalau kita ilmu Bapak, keseimbangan. kalau Bapak tadi lihat ini hewan misalkan kita. Yang ini hewan. Oh ini sebentar. Oh iya, iya, iya. Maaf. Dia berdiri. Ini kuda. Nah, berdiri di atas kepatuhan, bukan duduk. Ini kuda. Nah, dia berdiri di 4 atas. kaki pemirsa. Ini kepala, ini ekor, dan ini Iya. orang, Pak ya. Iya. Membawa pedang. Benar nggak Pak? Ada yang dibawa kayak gitu. Apa segini? Bukan, dia berdiri di atas kepatuhan seperti layang-layang. Layang-layang tuh bisa mengudara dia karena seimbang. Oh. Seimbangnya lahir dan batin, maka manusia sebelum Islam disebut moksa. Kalau Islam itulah husnul khotimah. Husnul Ada khotimah. keseimbangan antara lahir dan batin. Nah, antara roh, alam dan jasad. Dan jasad. Jadi keseimbangan itulah. Nah, itulah. Setelah itu terakhir, kondo merayap, segitiga pucuk rebung. Nah, setiap 3 di depan, semestinya kesimpulan itu kan di belakang. Ini kesimpulan di depan. Nah, skripsi, kesimpulan kan di depannya disebut abstrak. Skripsi syarat anak didik untuk menjadi sarjana. Sedangkan dulu kan belum ada tulis baca. Tapi simbol ini menunjukkan abstrak. Kesimpulan di depan. Nah, padahal di zaman itu kan belum ada pendidikan. Nah, itulah bedanya prasasti ini dengan prasasti Depuntahyang yang lain di daerah lain, persumpahan. Sampai batu kapur, segala macam persumpahan. Kenapa? Istilah itulah mulai ada sumpah presiden, sumpah jabatan. Begitu dia mengakui, dia harus disumpah. Nah, yang inilah yang tidak ada persumpahan. Salah satu prasasti di zaman itu tidak ada persumpahan. Bahkan skripsi abstrak di depan, kesimpulan di depan. Berarti kalau prasasti ini lebih menggambarkan tentang Diri. tata cara kehidupan. Nah, diri menyatunya manusia dengan alam makro, sedangkan manusia ini kan alam mikro. Sesuai dengan penelitian sains, manusia itu adalah alam. Betul. Nah, sesuai dengan ilmu batang tubuh, aku adalah alam, alam adalah Muhammad, Muhammad adalah aku. Itu dalam spiritual lembah. Itu dikaji dalam spiritual lembah. Cuman yang dari disebut kemarin melalui panduan 40 buku tentang ilmu sastra tantra, ilmu raja-raja tanah Jawa. Nah, itu terserah kataku, aku welcome versi apapun. Cuman yang nggak bisa aku baca ini dari versi orang Lembak sini sampai sini masih abadi, ilmu titik 9 tuai, ilmu batang tubuh, ilmu derajat turun. Dan lagi ini dipraktek di batu situ ada batu bujang remalon. Masa ilmu batang tubuh ngadap matahari hidup. Serunting juga ngadap matahari hidup, berumbung matahari. Nah Pak, kalau ini pernah ada Pak ada misalkan ditetapkan jadi cagar budaya atau belum Pak ini? Nah, baru inilah sudah ada merah. Didaftarkan. Oh sudah Pak. Undang-undang, oleh karena aku membuat buku, jadi kemarin itu oleh arkeologi, baru arkeologi Jambi, Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 diduga cagar budaya. Kenapa diduga? Karena arkeologi nasional belum. Nah, itu tugas pemerintah. Arkeologi dunia belum. Nah, kita bisa memastikan 100% itu apabila setelah Sudah adil naik ke- arkeologi dunia. Betul. Berarti sementara ini pemirsa masih Misteri. masih dikaji oleh bidang apa tadi? Akademisi dari Sumbaksel, dosen. bagian Sumbaksel kebetulan berkantor di Jambi seperti itu. Jadi kayak kamu salah mikir kan, ngapo di Bengkulu tapi yang datangnya Jambi semuanya. Kantor bagian ini arkeologi yang ada baru di di Jambi. Sumbaksel itu ditempatkan di Jambi, meliputi wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung. Seperti itu. Mungkin pahamnya lagi kamu bingung pemirsa tuh. Apa yang nelitinya Malong Jambi gitu kan? Gitu Sumbaksel. Nah, yang tujuan aku kepada pihak terkait ya, karena ini kan sudah ribuan tahun kan. Baru aku bukanya tahun 2020, ini baru diduga cagar budaya. Nah, jadi kepada pemerintah atau pihak terkait welcome. Dari versi apapun, cuman yang aku bahas di buku aku itu versi Lembak, karena ini ada kaitan dengan peradaban Lembak sampai kini masih abadi. Iya. Nah,
Artinya nanti ketika ada pihak yang terkait dari provinsi ataupun juga dari pusat yang pengen melakukan penelitian ke sini begitu betul ya? Iya. Dipersilakan monggo seluas-luasnya. Silakan temukan dari versi apapun untuk mengkaji ini biar pemirsa dan penduduk Lembah khususnya tidak penasaran sebenarnya ini apa. Asumsi sementara kan ini ada kehidupan peradaban terdahulu di masa sebelumnya. Mungkin cukup pemirsa, terima kasih banyak. Aku Koeng Deka Chandra Asena bersama Bapak Jahadi. Terima kasih juga Pak ngobrol-ngobrolnya. Kali ini ditemani kameramen Rapres MH dan juga Kak Rio Fasa serta Kak Muhammad Imron. Sampai ketemu di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.